Kali. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya pertemuan pertama bisa dilaksanakan meskipun dengan dadakan, karena biasanya yang terencana yang susah jadinya, tapi alhamdulillah karena dadakan semangat dari Om Butik sama Abi Badi Rahman ya, akhirnya terjadi alhamdulillah. Insya Allah alhamdulillah juga terima kasih Pak Ustadz Ahmad yang jauh-jauh dari kota Dauan. Di luar kota bisa datang jauh-jauh aja untuk memberikan ilmu kepada kita semua, karena luar biasa Pak Ustadz ini yang saya tahu aja itu baru yang saya tahu, yang nggak saya tahu itu banyak banget. Alhamdulillah saya dipertemukan Pak Ustadz itu 2012 di Miracle sebagai senior manager. Jadi mata tuh ini Pak Ustadz keren gitu. 10 tahun yang lalu masih muda berarti cowoknya. 10 tahun yang lalu keren kan, bisa ngomong di depan banyak orang, menggelegar gitu ya, bahkan orang-orang yang ngedengerinnya tuh bisa bertetesan air mata. Akhirnya terhipnotis dan closing. Itu senior manager di Miracle, dan sebelumnya itu di Oxy itu sebagai direktur. Pencapaian yang luar biasa ya, kata Pak Ustadz memang. Soalnya sebelumnya di CNI pas pindah ke Oxy gampang. Alhamdulillah hari ini Pak Ustadz hadir dan mau memberikan pengalaman-pengalamannya yang supaya bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya dan ilmunya yang bisa kita copy paste. Karena kata guru saya, kalau mau usaha, kalau mau bisnis paling gampang itu copy paste. Jangan sok-sokan ini, jangan sok-sokan kayak bikin ide sendiri gitu. Yang udah aja yang udah ada caranya Pak Ustadz praktekkan. Kalau Pak Ustadz ini ya tipe orang yang matanya melihat makanan terus. Jadi kalau lihat orang, oh itu makanan. Tapi hasilnya luar biasa, yang akhirnya bisa jadi direktur di sebuah perusahaan yang namanya Oxy. Dengan yang lain-lain. Nah, saya mau memperkenalkan diri saya dulu buat ada yang belum kenal orang. Tapi ya nanya lah, Aida, emang beneran sekolah bareng? Ya. Bareng saya bareng ya? Di? Maksudnya di SMP? Oh di SMP. Ya. Sama si Maria kan? Terlalu banyak bisnis. Oke. Alhamdulillah teman-teman, nama saya Andri Budiman. Saya memutuskan untuk tidak bekerja sejak hari pertama nikah di 2016. Sebelumnya 1 hari sebelumnya saya nikah, tapi beberapa bulan sebelumnya saya udah ngomong ke atasan, Pak, saya kerja di sini cuma mau butuh buat usaha doang gitu kan. Tapi 1 hari setelah nikah saya mau resign. Nah, orang-orang nggak percaya. Sampai akhirnya hari nikah, Pak, resign lah. Jadi benar-benar resign, orang-orang pada kaget gitu ya. Alhamdulillah sejak 2016 itu saya punya impian jangan sampai balik lagi ke tempat kerja. Nah, kenapa kata Pak Ustadz, ini apa sih pemuda berbeda? Jadi pemuda berbeda itu sebuah pandangan, sebuah cara, sebuah prinsip gitu ya, yang rata-rata itu hampir bertolak belakang dengan orang-orang pada umumnya atau pemuda-pemuda pada umumnya. Karena orang itu justru setelah nikah itu harus kerja. Nah, saya setelah nikah jangan kerja gitu. Orang-orang itu takut kalau dia nggak kerja. Nah, kalau saya takut kalau kerja, saya takut, serem gitu ya. Saya takut setelah kerja usia habis, terus nggak punya aset, 55 tahun pensiun, nggak ada passive income, nggak ada penghasilan kedua, ketiga, keempat.
Saya mikir gitu karena ada tetangga, saya takutnya itu nanti saat luang nggak ada tenaga, nggak ada penghasilan karena keenakan kerja gitu ya, saya ngerepotin anak gitu, yang padahal nanti saya nggak tahu anak saya berhasil atau enggak. Khawatirnya kalau saya keenakan kerja, saya nggak punya penghasilan kedua, ketiga, dan keempat, saya nyusahin anak. Walaupun ya memang anak harus berbakti sama orang tuanya, tapi kan kita kan pengennya lebih baik ya. Kalau kita bisa hari tua nanti tanpa ngerepotin anak, maka direncanakan dari sekarang. Luar. Gitu. Akhirnya alhamdulillah 2016 full ngos-ngosan, sosokan gak mau kerja. Sosokan gak mau kerja, sosokan pengen usaha segala macam, ngos-ngosan lah. Pokoknya hampir saya punya hutang ke BRI itu nggak kebayar. Hampir nggak kebayar. Gimana nih, mana malu lagi. Yang minjeminnya saudara masalahnya, yang kerja di BRI-nya saudara. Jadi kalau misalkan nunggak, wah nggak bener nih si Andi. Udah wajib kejar-kejar saudara sendiri gitu ya. Terus yang lebih nggak enak lagi waktu itu, pinjemnya nggak disurvei karena saudara, jadi langsung cair karena saking percayanya. Akhirnya 2017 usaha saya yang 2016 saya bangkrutkan. Saya punya fotokopi, saya bangkrutkan, bukan bangkrut, saya bangkrutkan. Kan Rocky Gerung gitu ya, bukan saya yang dewa, saya deokan. Akhirnya belum selesai 1 tahun saya tutup, sewanya 1 tahun, tapi saya tutup 8 bulan, stop. Kenapa? Karena ternyata setelah saya belajar, wah ada yang salah tentang mindset saya untuk bisnis. Saya merasa punya fotokopi itu udah bisnis, padahal setelah belajar lagi, oh salah mindsetnya, bukan itu bisnis yang sebenarnya menurut Robert Kiyosaki 4 kuadran gitu. Akhirnya ya udahlah saya tutup. Terus Pak Ustadz sempat nawarin bisnis MLM. Apa namanya itu perusahaan gotong royong, usaha gotong royong. Nah, dari situ oke, dicoba 1 bulan, total member di bawah itu ada 100. Alhamdulillah gajian tuh, bulan pertama langsung gajian loh. Bulan pertama langsung gajian, tapi setelah gajian kok nggak dapat lagi gitu, ya kan? Karena cuma dapat bonus sponsor doang sama bonus segala macam. Intinya nggak ada passive income-nya kalau kita nggak gerak kan. Akhirnya saya coba pikir lagi, belajar sistem tentang pulsa, duplikasi sistem multi level di bisnis saya. Akhirnya 2017 kan tercetus usaha saya yang pertama yang namanya Pay. Yang alhamdulillah dari sanalah 2017 akhirnya memutuskan untuk nggak punya hutang. Jadi alhamdulillah sejak 2017 sampai hari ini hidup tanpa hutang. Iya. Nah itulah pemuda berbeda, hidupnya tanpa hutang gitu ya. Dan gak ngutangin ya, karena kalau saya ngomong nggak punya hutang nanti ada yang minjem. Jadi saya punya prinsip, saya nggak ngutang dan nggak ngutangin, aman. Aman ya. Jadi nggak ada yang minjem. Nah akhirnya 2017 ekonomi stabil, mulailah di sana saya menyisihin uang setiap bulan untuk belajar. Pertama kali saya kedua kali saat itu. Yang pertama itu ada sponsoran dari pemerintah, ikut kelas, nginep 2 hari di Subang, dan ternyata ini ilmunya ada di tempat kayak gini. Kaget gitu, kok ada ilmu kayak gini, saya nggak tahu kalau ada ilmu yang kayak gitu. Saya belajar pertama kali tentang keuangan, makanya di Pemuda Berbeda ada keuangan kan. Yeah. Karena itu penting, dasar penting. Semua bisnis kalau keuangannya masih berantakan, bisnisnya pasti ikut berantakan. Makanya keuangannya dulu, makanya keuangan itu paling lama tuh kelas di Pemuda Berbeda, 1 jam lebih. Jadi monggo ditonton gitu ya. Siap. 1 jam lebih. Karena pada saat ikutan kelas itu 97% itu rata-rata orang yang suruh nulis pengeluarannya itu tepuk jidat. Jus doang ya? Wah, pantes katanya. Saya tiap bulan nunggak atau apa? Dan tiap bulan tuh harus minjem mulu, harus ngebon mulu gitu ke mana, ke warung gitu segala macam. Intinya nggak cukup lah uangnya, karena setelah ditulis pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Nah akhirnya
mulai dari situ saya mulai terbiasa dan terus-terusan nggak berhenti ikutan kelas. Saya sempat ikutan kelas harganya 2,5 juta di Jakarta. Kalau teman-teman tahu atau bisa dicek, namanya Arli Kurnia. Itu salah satu testimoninya itu alhamdulillah saya. Jadi saya ada di testimoni beliau. Karena saat itu ada sekitar 300-an orang yang ikutan kelas, harganya 2,5 juta, belum minum hotelnya, belum makannya. Itu dari 300 orang yang berhasil dapat penjualan pertamanya 20 juta dalam kurang dari 1 minggu, itu cuma ada 2 orang. Termasuk saya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Yang Keren. jadi testimoni. Nah, itu yang kedua. Akhirnya apa? Kok ada ilmu kayak gini ya? Kok jualan nggak cuma jualan gitu? Kok ngajak orang nggak cuma ngajak orang? Kok bisnis nggak cuma bisnis? Bahkan ngelola uang nggak cuma ngelola uang. Akhirnya saya terbiasa ikutan kelas online, beli buku segala macam. Alhamdulillah sampai hari ini terus-terusan belajar. Gitu makanya muncullah komunitas pemuda berbeda. Kenapa ada muncul komunitas pemuda berbeda? Saya pengen apa yang saya pelajari ini bisa di-share. Masya Allah. Gitu, bisa di-share. Karena dengan nge-share kita bisa jadi lebih ingat lagi dan bisa bantu orang lain lebih menghasilkan lagi gitu. Makanya saya bilang pemuda berbeda ini daftarnya aja itu termurah, saya bilang sedunia. Karena apa? Karena kalau mau ikutan kelas technical analis doang, itu saya belajar technical analis itu totalnya nilainya 11 juta. Itu technical analis doang. Ilmu marketing itu satu bukunya aja yang kemarin di-share di ebook, Promotion Secret for Selling, itu bukunya doang 150.000. Kelasnya 2,5 juta. Di sini 145 udah ada marketingnya. Udah ada technical analisnya. Belum ada keuangannya. Ya kan? Keuangannya itu dan dihitung dan semarin itu 15 juta. Belum kalau belajarnya ke Robert Kiyosaki ya. Itu $60.000. 100 juta satu kelasnya. Ngebahas keuangan itu teh. Gitu ya. Jadi ini adalah komunitas belajar online termurah sedunia. Cuman karena saya tahu peminat belajar di Indonesia itu rendah. Bahkan kalau saya tidak salah itu tingkat minat baca buku aja itu 7 atau ke-3 besar terbawah di dunia gitu ya. Luar biasa. Nah, karena akhirnya saya tahu datanya seperti itu, maka saya buatlah sistem. Supaya apa? Supaya akhirnya orang mau nge-share komunitas ini. Karena kenapa mereka mau nge-share komunitas ini? Karena ada royalti. Gitu teman-teman, sedikit aja background. Kenapa akhirnya muncul komunitas pemuda berbeda. Di Koinspirasi Academy, technical analis saya itu harganya 625.000 paket 3, bener ya? Harga paket satunya itu 220 dan kalau diskon 180. Nah di sini 145.000 udah dapat semuanya. Luar biasa. Nah sekarang kita akan belajar sama-sama bareng-bareng langsung ke praktisi sistem. Luar biasa. Yang gimana caranya dengan modal 145.000 itu? Saya sih pengen ngomong, tapi nanti kata Pak Ustadz ini apa orang terlalu kaget karena ada banyak orang di Indonesia ini takut mimpi. Saya sering bilang di Indonesia takutnya mimpi. Orang Elon Musk pengen punya perumahan di bulan di Mars, ya kan? Pengen punya wisata di Mars. Nah kita pengen bikin perumahan di Indonesia aja, aneh lah, gitu ya. Pengen punya mall di Indonesia aja orang-orang udah punya padahal kan, aneh lah gitu. Saya pengen ngomong bahwa potensi di sini saya pengen capai berkali-kali. Status saya bilang saya pengen capai 10 miliar di akhir 2022. Dan itu potensinya jelas, bisa dihitung kalkulator, cuma dikasih 25 dan nanti kita akan belajar banyak ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.